Selamat datang di tutorial menarik dan terlibat dengan customer. Pada video kali ini kita akan membahas pengenalan struktur dan navigasi website. Memiliki struktur website yang terorganisir dengan baik adalah salah satu aspek SEO yang penting. Struktur website adalah bagaimana halaman web saling terhubung dan bagaimana pengunjung melakukan navigasi di dalamnya. Struktur website ini termasuk ke dalam SEO teknis. Biasanya dikerjakan tim IT. Untuk bisnis kecil mungkin tidak lebih dari 10 halaman, di mana cukup mudah untuk mengatur struktur website. Namun, tidak untuk bisnis e-commerce. Dengan ribuan produk, organisasi struktur website bisa menjadi rumit. Secara umum, situs yang baik memiliki struktur yang bersifat hierarkis. Misalnya, situs e-commerce umumnya mengatur produk ke dalam hierarki kategori dan subkategori. Contohnya, situs menjual komputer mungkin akan membagi produk ke dalam kategori PC, laptop, dan tab. Sementara untuk navigasi, praktik yang disarankan adalah sebuah halaman web hanya boleh 3-4 klik dari homepage. Dari perspektif teknis, Google Crawler harus tidak memiliki masalah berpindah dari halaman ke halaman dalam memahami aliran situs. Dan dari perspektif pengguna, halaman web seharusnya mudah digunakan dan pengguna tidak tersesat. Berikut beberapa alasan mengapa penting untuk merencanakan struktur situs web. Faktor pertama, mempermudah crawler. Ingat, cara utama crawler menemukan halaman melalui tautan dari halaman lain. Jika Anda membuat halaman dan tidak memiliki tautan ke sana, crawler akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukannya. Ada cara lain crawler menemukan halaman web, yaitu melalui sitemap. Sitemap sangat penting untuk website yang besar. Faktor kedua, untuk konsistensi dan struktur URL yang dapat dibaca. Bila Anda belum tahu apa itu URL, URL adalah alamat suatu halaman web. Memiliki URL yang jelas adalah praktik yang baik. Pengunjung bisa terintimidasi oleh URL terenkripsi yang panjang dan memiliki sedikit kata-kata yang dapat dikenali. Selain itu, URL dapat ditampilkan dalam SERP di dekat judul dokumen. Ada kemungkinan calon pelanggan akan membaca URL dahulu sebelum memutuskan untuk mengklik hasil pencarian. Faktor ketiga, pengalaman pengguna yang lebih baik. Jika pengguna mengalami masalah dalam navigasi situs web, kemungkinan mereka akan pergi. Ini meningkatkan bounce rate. Bounce rate adalah persentase pengunjung yang masuk ke satu halaman lalu meninggalkan situs. Tingkat bouncing yang tinggi menunjukkan pengguna yang datang cenderung pergi tanpa terjadi aksi yang diharapkan. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan saat membuat website struktur dan navigasi. Yang pertama, menggunakan protokol HTTPS. Sangat disarankan untuk menggunakan HTTPS karena melindungi integritas dan kerahasiaan data antara pengguna dan situs. Kedua, membuat halaman navigasi untuk pengguna. Halaman navigasi adalah halaman sederhana untuk menampilkan struktur website. Biasanya berupa daftar hierarkis dari semua halaman sebuah website. Pengguna dapat mengunjungi halaman tersebut saat kesulitan menemukan suatu halaman di situs. Sementara, search engine juga dapat menggunakan halaman navigasi ini. Yang ketiga, membuat halaman 404 yang bermanfaat. Halaman 404 adalah halaman yang memberitahu pengguna bahwa halaman web yang dimaksud tidak ada. Kadang-kadang pengguna akan sampai ke halaman ini karena URL yang rusak atau mengetik URL yang salah. Membuat halaman 404 yang ramah dapat memandu kembali pengguna ke halaman utama website. Pertimbangkan untuk menambahkan tautan ke konten populer dari website Anda. Dan yang terakhir, membuat navigasi ramah crawler. Untuk membantu crawler menemukan semua halaman di situs, pastikan halaman tersebut dapat dijangkau mengikuti link melalui navigasi. Misalnya pada website e-commerce, halaman kategori produk harus terhubung dengan halaman subkategori baru ke halaman produk. Struktur dan navigasi adalah dua hal yang saling berkaitan. Struktur yang baik akan mempermudah dalam membuat navigasi. Sampai di sini pembahasan struktur dan navigasi website sudah selesai.
Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu praktik terbaik hierarki website.